Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam rubrik politik embongan yang memang kita khususkan dalam playlist ini, bagaimana kita membahas dinamika politik yang sedang berlangsung di negeri kita. Ada sebuah pertanyaan yang masuk dan itu men-trigger aku mencoba untuk membicarakannya sama kalian semuanya yang ada di channel ini, ya. Begini pertanyaannya dari Reni Susanti, nggak tahu ini dari mana dia ya. Gus, kira-kira bisa nggak presiden bukan orang Jawa? Ya. Banyak betul masalah sekarang ini, semuanya calon pemimpin orang Jawa. Seakan-akan orang Jawa itu kemaruk sekali dengan kekuasaan, sampai menghalalkan segala cara menabrak tatanan hukum sebagai pagar negara. Bisa nggak ya presiden bukan orang Jawa? Maka kalau parameternya parameter rasionalitas, ya, dan itu nanti konteksnya ke undang-undang, ya, ya jawabnya bisa-bisa saja, bisa-bisa saja, ya, bahwa presiden itu kan nggak ada aturannya presiden harus orang Jawa, itu nggak ada. Maka kalau aku boleh memilih itu, semua anak bangsa, terlepas dia Jawa atau tidak, itu sah-sah saja kalau dia mau jadi presiden. Apakah nanti dia setelah mencalonkan terpilih atau tidak, itu hal lain ya. Tapi secara hukum itu boleh, ya, karena tidak ada larangan. Kan presiden harus punya darah Jawa, kan tidak ada seperti itu, ya, tidak ada. Ya, jadi semua boleh selama dia warga negara Indonesia, dia boleh. Dan sayangnya undang-undang tentang kepresidenan kita kan itu sudah diamandemen. Ini yang jadi bahaya, ya. Indonesia aslinya itu kan sudah dicoret. Itu nggak tahu dulu Pak Amin Rais gimana. Itu kan zamannya Pak Amin Rais jadi ketua itu kan. Seharusnya dia bertanggung jawab dengan penghilangan kata itu. Dan itu juga punya gawenya Profesor Said Tapi kan. Atas kepentingan apa ada narasi itu kok dibuang? Itu bermasalah besar loh. Ya. Jadi jangan sok merasa lebih pintar dari leluhur-leluhur panding pada bangsa ini. Bapak-bapak kita, mbah-mbah kita, bagaimana membuat aturan presiden harus orang Indonesia asli, kira-kira begitulah ya. Orang Indonesia asli itu kan terbuang. Jadi presiden warga negara Indonesia. Sekarang gini aja, ada konglomerat, katakanlah siapa ya, Michael gitulah ya, dari negeri luar. Dia konglomerat, dia urus kewarganegaraan, ya, kemudian sah dia menjadi warga negara Indonesia. Yang namanya konglomerat dia bisa bikin partai. Dia bisa kalau males bypass dia bisa beli partai. Kemudian dia nyalon presiden. Boleh atau enggak? Boleh. Karena undang-undangnya sudah terbuka seperti itu kok. Walaupun dia sebetulnya orang asing, bukan orang kita. Karena undang-undangnya seperti itu. Makanya gue juga heran dulu kenapa itu dicoret. Atas kepentingan siapa itu dicoret? Jadi bapak leluhur kita, bapak leluhur panding-pandeng bangsa ini, itu bukan sembarangan membuat undang-undang. Mereka itu orang-orang yang cerdas. Sekarang kemaruk, sok pinter. Kok kata-kata itu dicoret? Kita menjadi bertanya, atas kepentingan apa, siapa, kok itu harus dicoret? Seperti gue bilang tadi, ada orang dari luar, dia urus ke imigrasi ke apa kok jadi warga negara Indonesia. Oke, diterima. Ya. Jam 1 dia diterima sebagai warga negara Indonesia, jam 1:01 dia pergi ke KPU daftar jadi wakil presiden atau jadi presiden karena dia konglomerat, dia bisa beli partai bikin. Itu bisa sah karena undang-undangnya sudah terbuka seperti itu. Itu loh ya. Nah, kalau masalah
Jawa atau bukan Jawa itu tidak ada dalam undang-undang. Jadi kalau ditanya boleh nggak presiden itu bukan orang Jawa? Ya boleh-boleh saja. Kalau kita berbicara atas dasar undang-undang, ya. Tetapi ingat, ada sesuatu yang tidak tercantum dalam undang-undang, dalam hukum tertulis, tapi itu menjadi sebuah dalam tanda kutip hukum bagi kita. Itulah yang dinamakan kehidupan bermasyarakat dalam ranah sosial. Seperti itu, ada undang-undang tertulis, ada undang-undang tidak tertulis. Aku bilang undang-undang dalam tanda kutip ya, sebetulnya enggak juga disebut undang-undang. Ada sebuah mitos, gampangannya gitulah. Presiden harus orang Jawa. Sampai-sampai gue punya teman namanya Pius Bana. Kami sama-sama di teknik, sama-sama di institut, tapi di arsitektur gue teknik industri ya. Dia waktu itu Timur Timur masih menjadi satu dengan kita, belum terpisah ya. Dia kebetulan Timur Timurnya yang bukan yang hitam-hitam itu, tapi yang putih-putih masih punya darah Porto ya. Jadi ya ganteng gitu ya, rambutnya agak keriting gitu. Gue tanya, Yus, ngapain juga lu, dia pacar sama orang Jawa. Ngapain juga lu pacar sama orang Jawa? Orang Timur-Timur sana yang Porto-Porto seperti kau ganteng, dari istrimu cantik-cantik banyak kok gitu. Apa jawab dia? Sambil begini, sore hari aku tanya itu, pada asar. Dia begini, biasa saya cari istri orang Jawa, nanti supaya anak saya bisa jadi presiden. Jadi mitos, gampangnya ngomong aja kita sebut mitos ya. Aturan hukum dalam tanda kutip, presiden harus punya darah Jawa, itu ada dalam kehidupan bermasyarakat kita. Ya memang faktanya seperti itu. Presiden semua punya darah Jawa. Ya. Mungkin ada yang menyodorkan nama almarhum Bapak Habibie, semoga Allah merahmati tidur panjangnya ya. Bapak Habibie itu bukan presiden terpilih loh, dia presiden menggantikan ya setelah Pak Harto dilengsarkan. Dan ada juga yang menulis bahwa Pak Habibie itu sebenarnya punya darah Jawa juga, tapi dari mananya gue tidak begitu rinci dulu membaca kisahnya itu. Ya. Jadi kalau dibilang apakah presiden harus orang Jawa, enggak juga. Bahkan kalau gue punya otoritas gitu, itu bisa kita coba itu. Mereka anak bangsa yang punya kepedulian terhadap bangsa ini, siapa itu ya, Kang Mas Natalius Pigai dari Papua itu bisa saja jadi presiden. Dia kontribusinya terhadap negeri ini cukup bagus, sumbangsinya cukup bagus, pemikirannya brilian. Jadi bisa saja saudara kita dari Papua, dari Batak, dari mana saja bisa. Karena undang-undangnya tidak melarang itu. Cuman itu kan kehidupan yang terukur, ada dalam undang-undang. Tetapi dalam kehidupan bermasyarakat kita ada hal-hal yang tidak terukur. Yang supaya gampangnya saja aku menceritakan ke kamu mitos. Presiden harus punya darah Jawa, itu masih berjalan. Nah, yang namanya mitos itu harus diterima sebagai kebenaran sampai mitos itu runtuh. Nah, sampai sekarang mitos itu belum runtuh. Kalau kita tarik mulai Pak Harto, mundur lagi Pak Karno ya, dan sebagainya. Sampai sekarang ini itu punya darah Jawa semua. Gitu loh. Tapi gue menolak, karena gue pernah dengar Pak Yusuf Kalla bilang, kenapa orang Jawa selalu jadi presiden? Karena penduduk Indonesia mayoritas Jawa. Enggak juga, gue tolak itu. Karena itu kan Yusuf Kalla pakai standar statistik, dikirain kalau orang Jawa mesti milih Jawa. Enggak, orang Jawa itu orang yang terbuka kok, enggak harus Jawa milih Jawa, enggak. Jadi pendapat kenapa presidennya harus orang Jawa, punya darah Jawa jadi presiden, karena mayoritas penduduknya masyarakat rakyat kita orang Jawa. Enggak begitu, itu aku tolak itu. Itu kan kerangka berpikir statistik gitu ya. Ya, tapi kalau dicari kenapa presidennya harus darah Jawa? Ya jalan ceritanya seperti itu. Itu sebuah kenyataan yang berlaku di lapangan. Ya kalau gampangnya ngomong, ya bagaimana Gusti Allah Agung sudah mentakdirkan seperti itu.
Larinya ke takdir kan sesuatu yang rasionalitas kita nggak mampu ke sana. Ada ya kan ada irasional, rasional, transrasional. Itu kawasan yang transrasional. Gitu. Ya. Jadi kehidupan sosial kita seperti itu, bukan kehidupan yang terukur dengan undang-undang. Jadi kalau ditanya presiden harus orang Jawa, ya enggak juga. Makanya ya silahkan saja nyalon, ya semua mau Jawa, mau Batak, mau apa-apapun keturunan apa-apa, ya karena undang-undangnya sudah seperti itu. Nggak ada orang Indonesia aslinya. Gue pernah lihat itu video, tapi lama-lama gue berpikir ini jangan-jangan dia sudah tahu, ya, tapi kan belum dipublik bahwa dia akan menjadi cawapres, itu ya. Salah satu petinggi kita yang kemudian jadi cawapres itu ada dia sepertinya ceramah, terus itu diedit, digabungkan ada Pak Nas. Jadi begini di video itu Pak Nas itu diusulkan jadi presiden, Pak Nas nggak mau. Dia bilang begini, enggak, aku orang Batak bukan orang Jawa gitu loh. Jadi ada sesuatu konsep atau pemikiran, dia tahu diri gitu loh, bahwa yang pantas jadi presiden di Republik ini orang Jawa atau orang yang punya darah Jawa. Kira-kira seperti itulah. Gue nggak tahu. Pada waktu itu gue lihat video itu sih biasa-biasa saja, tapi setelah dia jadi cawapres, ya, gue jadi berpikir jangan-jangan pada saat itu, ini jangan-jangan loh ya, bisa benar bisa salah, dia sudah tahu cuman belum dipublis sebagai cawapres, ya, dan video itu punya maksud, ya, untuk memperkuat bahwa orang Jawa lah yang bisa jadi presiden. Pak Nas saja tahu diri dia nggak mau jadi presiden karena dia dari Batak gitu ya. Sementara dia kan cawapres. Kalau cawapres itu mau Jawa mau nggak ada masalah. Ya, jadi kehidupan sosial tanah seperti itu yang ada. Ya, jadi kalau kamu bilang begini, ya, calon pemimpin orang Jawa seakan-akan orang Jawa itu kemaruk sekali dengan kekuasaan sampai menghalalkan segala cara menabrak tatanan hukum sebagai pagar negara. Enggak juga. Jangan karena satu Jawa brengsek tuh semua Jawa kamu bilang brengsek, itu juga salah. Ya. Jawa itu juga punya nilai makna yang ganda. Dia bisa Jawa sebagai genetika, trust, keturunan Jawa, tapi bisa Jawa sebagai perilaku. Ada orang Jawa nggak Jawa ada. Jadi, itu orang Jawa itu nggak Jawa itu. Padahal dia genetikanya bapak, mamanya, kakek, neneknya Jawa, tapi dia tidak dibilang Jawa. Sementara ada yang orang bukan genetika Jawa disebut, oh itu Jawa itu wong kuwi. Orang itu nanti Irfan supaya jelaskan ya. Iku Jawa, iku wong kuwi gitu. Itu diakui sebagai orang Jawa. Jadi Jawa itu akan merujuk ke genetika atau ke tata nilai kehidupan yang disebut kalau di antropologi Jawa itu adalah budi luhur, akhlakul karimah, perilaku hidup atau gimana. Nah, itu memang menarik untuk kita diskusikan ya. Jadi sementara itu dulu yang bisa aku sampaikan di Mampir Ngombe kali ini. Mungkin nanti akan kita kupas lagi ya. Makanya kalau ada calon presiden atau terutama calon presiden bukan cawapres nggak ada masalah ya. Itu tidak punya darah Jawa, dia akan melawan mitos. Mampu nggak dia akan melawan mitos ya kita lihat saja. Kalau nanti dia mampu berarti mitos itu runtuh, ya sudah dibuang. Kalau ternyata tidak mampu, mitos itu masih berjalan. Kita sebutnya itu mitos ya, sesuatu yang rasionalitasnya sulit kita menjangkaunya, tetapi faktanya begitu. Itu namanya kalau kita berbicara tentang kerangka berpikir akademis itu yang transrasional. Ya mungkin supaya nggak repot ngomongnya, ya sudah takdirnya seperti itu. Tapi kalau dibawa secara hukum-hukum yang tata kelola negara kita, dari ujung barat sampai ujung timur semua punya hak untuk jadi presiden, mau terlepas dia punya darah Jawa atau tidak darah Jawa. Cuman kan dalam kehidupan ini ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis gitu. Ya, mungkin penjelasan ini bisa membuat kita sedikit menambah wawasan ya. Bagaimana sebetulnya presiden harus punya darah Jawa. Sampai gue dulu pernah guyon gitu ya. Itu si siapa itu? Bosnya PBB itu Yusril Issa Mahendra kan, dia dulu kan pernah digadang-gadang atau dia mengasurkan diri atau gimana mau jadi presiden atau gimana gitu ya. Gue bilang itu harus dijawakan dulu.
Gimana caranya menjawakan dia? Karena jelas-jelas dia orang Sumatera. Gampang gue guyon gitu. Gue bilang apa? Jangan Yusril Isra Mahendra. Kalau itu bukan Jawa. Bagaimana menjawakannya? Rubah saja menjadi Yusril Iso Mahendro. Nah, sudah Jawa dia. Gitu. Oke, sampai di sini dulu ya. Semoga kita bisa ketemu lagi di Mampir Ngombe berikutnya. Matur nuwun ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.